Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Percaya ada sukacita yang baru yang Tuhan limpahkan bagi setiap kita yang ada di tempat ini. Seberapapun kita yang hadir, kita mau tetap mengucap syukur dan tetap percaya Allah yang kita sembah, Dia ada di tempat ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berikan pengagungan yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang besar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak ku agungkan. Hanya nama-Mu saja yang kami agungkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Seberapapun kami yang ada, kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Khususnya firman yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Wimko. Kami percaya Tuhan, firman yang akan disampaikan itu boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Lawatan Tuhan turun atas jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan. Segala perbuatan kami, tindakan kami, apapun yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Sepanjang minggu ini kami mohon ampun Tuhan. Layakkan kami untuk boleh masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Urapi sertai setiap daripada kami yang mengambil bagian dalam pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Yesus. Kami akui Tuhan, kami butuh Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami mau Tuhan, Roh Kudus-Mu memulihkan setiap kami, memberkati kami. Kami buka hati kami pagi hari ini Tuhan.
Kami tanggalkan setiap beban yang kami pikul. Kami mau datang di bawah kaki Yesus pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah ada di sini. Terima kasih Bapa. Keselamatanku padamu, ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu, ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu, ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Katakan, ku hidup karena-Mu, ku hidup karena-Mu, ku menang karena-Mu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Kami bangga padamu Tuhan. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaan. Selamanya Tuhan, ku padamu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Di hidupku, Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya Tuhan, padamu. Kau segalanya di hidupku. Mari kita angkat kedua tangan kita, nyatakan kami bangga. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah
bangga punya Engkau Tuhan. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku untuk selama-lamanya Tuhan. Kami nyatakan pagi hari ini, Kau segalanya di hidupku, Kau segalanya di hidupku, Kau segalanya di hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Engkau kebanggaan kami Tuhan, Engkau harta kebanggaan kami Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, kami bangga Tuhan. Sikana mahara, kami datang pagi hari ini Tuhan, menyatakan bahwa kami bangga punya Engkau Yesus. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus memenuhi setiap kami di tempat ini Bapa. Sikana mahara mahara, sikana mahara. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sikana mahara makina Mari kita ambil waktu pribadi, lepas pribadi bersama dengan Tuhan pagi hari ini. Tidak usah hiraukan kiri dan kananmu. Naikkan ucapan syukur penyembahan kita yang terbaik pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk segala-galanya yang sudah kami terima Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami bangga Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Kina mahara mata shikara makina mahara. Kona mahara mata kina mahara mata shikara. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesusku bangga padamu. Jemaat Tuhan, Tuhan mendengar kami nyatakan pagi hari ini. Kau segalanya di hidupku, Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku
Kami bangga punya Engkau Tuhan yang siap lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Colek kiri kanannya, katakan siap menari enggak untuk Tuhan. Amin. Saya minta untuk jemaat boleh angkat kedua tangannya, boleh. Kiri kanan belakang atas, atas lagi. Pojok. Tolong praktekkan ya, karena pagi hari ini kita mau bersuka cita untuk Tuhan. Ya, amin. Gerakan tangannya ya, amin. Kami percaya Tuhan, kami akan menari pagi hari ini untuk Tuhan. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Jemaat Gemi Glow, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Ku kan menari seperti Daud menari. Hey, haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Hey! Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Haleluya. Yang di sebelah sini jangan mau ketinggalan. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Jemaat Tuhan Yesus. Saya mau jemaat Tuhan ya, menari untuk Tuhan pagi hari ini. Boleh angkat kedua tangannya, semua jangan sampai. Bukan menari. Amin. Yang di belakang jangan sampai ketinggalan. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Hai, haleluya. Sorakan hai. Amin. Sebab kita semua sudah ditentukan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin. Yes. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari apapun juga karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Sama-sama kita akan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Kepalkan tanganmu. Hey, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya.
pagi hari ini Tuhan Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Jangan takut Bapak Ibu, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Lebih kepalkan tanganmu. Yes, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah dari bangkit Gaby Glow. Kau tak lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kepalkan tanganmu ke atas. Haleluya. Yes. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan. Yes. Amin. Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan penolong yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan mau kita mengandalkan dia selalu. Mari kita bawa pujian ini dengan segenap hati kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kau berikan kami hidup yang berarti, Kasih Tuhan. hidup yang berlimpah kasih. Kau segalanya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau baik. Amin. Engkau yang telah memberikan Yesus Kristus Tuhan bagi setiap kami. Yesus yang telah membebaskan kami dari segala dosa dan kejahatan. Yesus Kristus yang telah memerdekakan hidup kami untuk menjadi hamba-hamba kebenaran. Yesus Kristus yang telah memberikan kami hidup di dalam segala kelimpahan. Yang memberikan hidup yang cerah dan penuh harapan. Hidup yang kekal. Dan Kau telah memberikan kuasa kepada setiap kami untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Damai sejahtera yang dunia tidak dapat berikan, Engkau tinggalkan bagi setiap kami. Karena itu kami selalu bersyukur dan bersukacita karena Roh-Mu ada di dalam kami. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Teguhkanlah iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami terus disempurnakannya. Sehingga kami terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu dan kami semua, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing, menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, semangat ya. Haleluya. Ya, tidak terasa waktu berjalan terus dan saat ini kita sudah memasuki bulan apa? Maret ya? Wow, Maret. Tidak terasa bulan ketiga. Nah, tema khotbah pada pagi hari ini adalah fokus on Jesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Ada jemaat yang tangguh, kuat gitu dalam menghadapi setiap masalah dan persoalan. Seberat apapun itu. Dia tidak pernah undur daripada imannya, dia tidak pernah undur dari pelayanannya, dia tetap setia di dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah, bahkan semakin semangat. Sekalipun bebannya, masalahnya, persoalannya begitu berat. Ya, saya pernah saksikan di sini ada seorang ibu yang karena imannya kepada Yesus harus dicerai kepada suaminya yang non-Kristen. Dan dengan 4 anak harus diusir keluar dari rumahnya. Yang kecil masih setahun lebih kurang, ya. Yang gede baru SMA. Diusir keluar. Untung di tempat kami ada ruangan kosong. Maka kita setting dengan cepat sehingga mereka bisa diterima di tempat kami. Lebih kurang setahun setengah. Baru mereka kembali ke kota Malang di mana mereka berasal. Karena imannya. Sebelumnya mertuanya datang. Kalau kalian mengikuti agama kami, maka ini ada 8 sertifikat tanah, ada di tabungan ada 2 miliar. Ini untuk kalian, untuk anak-anak kalian. Dan mereka katakan no way. Saya sudah pernah mengkhianati Yesus, meninggalkan Yesus 1 kali. Saya tidak akan mengulanginya untuk kedua kali. Dan akhirnya karena imannya, maka dia harus ditendang dari keluarga besar dengan 4 anak. Dan puji Tuhan, Tuhan pelihara sampai detik ini.
Mereka tinggal di Malang, masih mengontrak sebuah rumah, tapi kehidupan mereka tercukupi dengan baik. Ya. Membuat kue kering, ya, ada sebagian dijual di tempat kami. Ya, kue nastar dan lain sebagainya. Dan bisa tetap setia melayani di dalam konseling, terutama buat keluarga-keluarga. Keluarga-keluarga ini kan banyak masalah. Nah, dia punya pengalaman yang berat untuk itu. Tapi dia tidak pernah pahit hati terhadap mertua, terhadap suaminya yang sudah menikah lagi. Dia saat ini single parent, membesarkan keempat anaknya. Saudara, tapi ada orang Kristen, maaf ini, yang gak dibesuk oleh pendetanya, yang kelewatan memberikan salam, dia ngambek. Oh, di sini gak ada, tempat saya banyak. Haleluya. Pindah gereja, muter-muter, di sana nemu masalah yang sama. Problemnya di mana? Di dalam dirinya, bukan di gereja. Bapak Ibu, kita semua di sini bukan orang yang semuanya dewasa dalam iman. Ada yang baru bertumbuh seperti bayi yang perlu disusui. Ya, diberikan kasih susu atau firman Tuhan yang jangan terlalu keras. Ya, tetapi diberikan firman Tuhan yang lembut-lembut dulu. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, mau nggak mau kita mesti makanan keras, Bapak. Ya kan, sehingga kita ini terus bertumbuh di dalam iman. Karena tanpa iman kita tidak mungkin bisa menghadapi keadaan dunia yang gelap dan jahat ini. Karena itu Bapak Ibu sekali lagi bisa ditampilkan di layar. Ini rahasianya. Fokus on Jesus. Jadi kalau kita fokus kepada Yesus, pasti hidup kita akan kuat tangguh. Tapi kalau kita fokus kepada dunia ini, otomatis penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi bilang kan, tahun ini tahun kegelapan. Kita mesti sadar ya, berjaga-jaga, seperasaan untuk menghadapi tantangan global. Karena krisis ekonomi, krisis energi, ya terutama di Eropa. Dan perang belum berakhir sampai detik ini. Nah, jadi keadaan dunia seperti ini. Ya, tetapi sekali lagi orang yang fokus kepada Yesus, orang yang selalu memandang kepada Yesus, dia akan menjadi orang yang tangguh. Amin. Sekalipun banyak masalah persoalan, ya kita nggak usah ngomong yang global dah. Kita ngomong keluarga kita aja. Berapa banyak keluarga yang mengalami keterpurukan. Ya kan? Nah, bagaimana respon kita dalam menghadapi itu? Kita bicara tentang ekonomi, bisnis, pekerjaan kita. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan pasca pandemi beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau iman kita nggak teguh, kalau kita pandang sekeliling kita, pasti kita kecewa. Kok tambah susah ikut Tuhan, katanya enak diberkati. Tapi nyatanya tidak. Karena fokus kita kepada dunia ini. Ya. Nah, ada satu kisah yang luar biasa, Bapak Ibu, the next slide ya. Slide berikutnya Bapak Ibu, nah ini. Dunia ini sedang bergelora. Saya teringat kisah ketika para murid selesai, ya Yesus bersama para murid selesai mengadakan pelayanan hari itu. Dengan menyembuhkan banyak orang yang sakit dan memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang luar biasa Bapak Ibu. Nah setelah selesai itu, Yesus memerintahkan para murid untuk mendahulinya ke seberang. Dan dia naik ke bukit untuk berdoa. Dahsyat, itu satu gaya hidup kehidupan Yesus yang patut kita contoh. Dia melayani dari pagi, dini hari mungkin. Ya, dari pagi sampai malam tanpa istirahat. Kalau ibadah ini kan paling 2 jam paling lama ya, ngobrol-ngobrol 2,5 jam santai. Itu pun kadang-kadang kita nggak tekun loh. Kadang-kadang lama banget nih pendeta khotbah apa ya. Sehingga ada gereja di Surabaya, gereja 1 jam saja. Semuanya serba cepat, serba instan. Kita maunya memang seperti itu. Ya kan? Tetapi Tuhan melayani itu bersama murid-muridnya dari pagi sampai mereka kelaparan. Tuhan suruh mereka pulang, suruh cari makan. Enggak, kamu harus kasih mereka makan. Waduh, ini ribuan orang. Ya kan? Kalau 100 orang itu oke lah. Ini ribuan orang, gimana mungkin? Apa yang ada padamu? Nah, ada bekal punya seorang anak. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Bawa ke sini.
Dan Tuhan mengucap syukur. Dari yang sedikit itu Tuhan tidak pernah juga komplain. Dari yang sedikit itu kalau kita penuh dengan ucapan syukur, Tuhan kasih berlimpah. Amin. Jadi apapun yang ada pada kita, udah serahkan sama Tuhan, syukurin dah. Kita masih kos di kos yang udah kos sempit lagi. Ya cuma 300.000 lantainya bukan keramik. Enggak apa-apa, syukurin aja. Kalau yang sedikit itu kita syukurin, Tuhan bisa buat berlimpah. Dan berlimpah itu cuma masalah hati kok. Karena ada orang kaya yang lantainya marmer transparan lagi kan. Ada enggak marmer transparan? Hatinya juga enggak pernah damai. Tidurnya juga enggak nyenyak. Sudah King Kong apa? Oh iya. Merek gitu. Tidurnya udah empuk gitu kan. Tumpah enggak bisa tidur juga gitu. Karena kelimpahan itu yang di dalam hati. Gitu. Nah, dikatakan di sini Bapak Ibu perhatikan di sini, ya. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal dahsyat nih. Bapak Ibu, hidup kita ini seperti kita sedang mengarungi samudra. Setuju ya? Ini ibaratnya. Kadang-kala cuacanya tenang ya, kita bisa ngopi bareng duduk di situ, melihat sunrise atau sunset ya. Tapi kadang-kala tiba-tiba ada badai topan yang sangat mengerikan, mendung petang. Dan itulah seperti kehidupan kita. Tiba-tiba istri selingkuh, lari, meninggalkan anak-anak. Tiba-tiba suami kena kanker stadium 4 misalnya, tinggal beberapa bulan. Tiba-tiba anaknya terlibat narkoba, kejahatan. Bisa seperti itu loh kehidupan. Tiba-tiba bisnis yang kita bangun, ya, uang yang kita tabung, dari rupiah ke rupiah dimakan teman kita. Ikut trading forex amblas Bapak Ibu. Ya kan dulu kan rame tentang robot itu. Dan kita bisa syok. Gelombang sedang menerpa kita. Sama seperti para murid ini. Mereka berusaha keras agar air tidak memenuhi perahu mereka. Mereka berusaha keras dengan segala daya dan upaya itu 12 orang berjuang supaya perahu mereka tidak karam dan bisa menuju ke seberang. Sekalipun mereka dalam perintah Tuhan loh. Jadi kadang-kadang kita punya image gini, kalau kita nggak nurut Tuhan pasti banyak masalah. So pasti. Tapi kalau kita juga sedang mentaati perintah Tuhan bukan berarti nggak ada masalah loh. Kadang-kadang kok banyak tantangan ya. Oh, of course. Kalau kita hidup benar di tengah situasi yang nggak benar, waduh pressure-nya berat Bapak Ibu. Oh kamu sok munafik kamu ini. Kita ini masih hidup dalam daging, dicubit, sakit. Jangan sok. Ya. Itu pressure loh. Kita mau hidup benar tapi lingkungan membuat atau mendorong kita untuk keluar dari hidup yang benar. Kita mau hidup setia tapi lingkungan kita itu menarik kita untuk tidak setia. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, tapi lingkungan kita, orang-orang kita bahkan panutan kita pun gak hidup sesuai firman Tuhan. Kadang-kadang loh ngapain gue susah-susah. Dia pendeta juga gak hidup sesuai firmannya. Nah kadang-kadang semua itu membuat kita lemah gitu loh. Lalu buat apa saya menjaga hidup saya tetap bersih, itu di Mazmur ada. Orang lain itu enak itu, gak pernah ke gereja. Ngomong nipu sana nipu sini, hidupnya enak, rumah tangganya bahagia, ke sana kemari, ke Singapura, ke Malaysia, ke Thailand. Sekarang udah di Dubai. Loh, nggak pernah ke gereja tuh? Loh akuin loh, doa pagi ikut, nggak ada doa sendiri. Doa malam ikut, ya kan? Doa siang ikut. Lah kapan kerjai? Ya enggak maksudnya dia ini benar-benar mengikuti semua. Ibadah nggak pernah absen. Setahun 52 minggu. Saya lebih. Bisa 100 kali ibadah. Karena ada ibadah tengah minggu. 100 lebih. Tapi kok hidup saya masih gini ya. Nah kadang kala itu membuat kita kecewa juga. Sama seperti para murid ini. Kalau murid, waduh Tuhan ini ngapain ya. Masa nggak tahu dia kalau cuaca seperti ini. Masa nggak tahu dia kalau kita akan dihantam dengan badai.
Tapi murid tidak kelihatan seperti itu. Mereka harus hadapi hidup ini. Jangan ada saling menyalahkan. Bapak Ibu sekali lagi ini satu pelajaran yang penting. Kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah problem yang berat, seringkali kita nggak bisa melihat bahwa ada berkat di balik masalah dan persoalan itu. Kita komplain aja, nyalain. Kamu si istri gak jadi istri yang bijak. Kamu suami juga mainnya game terus. Kamu drakor. Nah itu kan. Akhirnya repot itu. Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Masalah dibiarkan semakin besar. Ditambahin. Tapi murid-murid ini berjuang. Ayo sudah gak usah ngomong siapa salah. Ini sudah kita dalam bahaya. Kita mesti selesaikan ini. Next slide Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini jam 3 malam. Jadi entah berapa lama, berapa jam itu ya nggak ditulis memang Alkitab. Mereka sudah berjuang. Tetapi kira-kira jam 3 pagi ya di sini terjemahnya jam 3 malam. Itu subuh. Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, syok gitu. Dan berseru apa? Itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Waduh, udah bingung kena angin sakal, kena badai. Ini ada hantu lagi. Ya kan, ogo-ogo datang kan. Wah ini kan, wah teriak-teriak gitu loh. Sudah double dah masalahnya. Sudah double dah sakit, takutnya, khawatirnya. Gitu. Kenapa? Karena mereka nggak mengenal lebih dalam Yesus. Nah, ini poin penting Bapak Ibu. Mereka sudah melayani bertahun-tahun, 24 jam. Sering kali melihat, mendengar, Yesus mengajar, mengadakan mujizat. Tapi proses pengenalan itu belum dalam. Mereka menganggap Yesus hanya manusia biasa, sama seperti kita. Dia tidak punya kuasa yang adikodrati gitu. Kalau menyembuhkan orang sakit, ya buta berjalan, lumpuh berjalan, ya. Buta melihat gitu ya. Tuli mendengar. Ya awalnya mereka wah hebat ini. Ngusir setan, wah hebat. Tapi karena itu sering akhirnya Yesus bisanya gitu. Yesusnya hanya bisa seperti itu. Tapi ketika Yesus berjalan di atas air sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil. Ini pasti hantu. Mungkin kalau saya atau kita ada di sana, iya mungkin kita sendiri yang loncat terlebih dahulu. Enggak takut sama badai, takutnya sama hantu. Karena sudah tidak ada logikanya orang bisa berjalan di atas air itu impossible. Itu fiktif. Itu tidak mungkin. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu. Ya, itu yang terjadi. Ya. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah kalau kita percaya Tuhan yang gak bisa apa-apa buat apa? Tinggalkan saja, yuk kita ke pantai aja sekarang. Ya, apalagi dia sudah menyelesaikan tugasnya. Dia mati memang karena tanpa pencurahan darah, tanpa kematian tidak ada kehidupan. Tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Dia memang dikubur tapi dia bangkit. Selama 40 hari dia hidup menampakkan diri kepada para murid. Bahkan kepada Paulus. Ya ketika dia ke Damsik. Dan dia saat ini hidup di surga. Segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam genggaman tanganku. Karena itu kita ada di sini. Masalah apapun boleh datang. Tapi selama ada Yesus, mungkinkah kita takut dan khawatir? Mungkinkah kita kalah? Tidak mungkin. Kecuali kita nggak fokus kepada Yesus. Sama seperti murid ini. Hantu itu. Next slide. Oke, next slide. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, yuk kita baca dengan keras. Tenanglah, aku ini jangan takut. Tenanglah. Ini penting Bapak Ibu. Kadang-kala kalau nggak ada masalah ya memang tenang ngapain kita. Tapi ketika ada masalah kita dengar ada berita. Kita dengar ini, mulai di pikiran kita, hati kita boleh. Suamimu saya lihat loh dengan perempuan lain. Oh iya, iya kemarin. Oh kemarin kan sama mama saya itu. Mertuanya bisa dicemburuin. Padahal mertuanya udah dituntun. Ya kamu sih telinganya ini loh. Ya cepat sekali, tunggu penjelasannya itu selesai. Jangan marah dulu, jangan cemburu dulu kan.
Kita dengar kabar-kabar, kita lihat masalah persoalan. Kita bisa nggak tenang. Kamu digosipin. Oh iya digosipin. Siapa yang gosipin? Gue samperin nih. Habis ini pulang ke Badian ini. Gue samperin. Iya katanya kamu utang gak bayar. Ya kan? Kamu mau enaknya sendiri. Ya kan? Kalau ada perlunya aja datang. Ya. Kalau sudah enak lupa. Seakan-akan tak kenal. Masa? Iya. Marah udah. Gitu, sering kali itu dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah, kita dengar masalah, kita nggak tenang, kita resah. Apalagi pada situasi seperti ini. Udah mereka sedang berjuang menghadapi badai, mereka melihat hantu. Tapi kata-kata ini luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita menghadapi masalah persoalan yang membuat kita khawatir, takut, emosional, bilang tenang. Tenanglah jiwaku, tenanglah hatiku, tenanglah ada Yesus. Gitu ya. Ingat dia tenang. Tenang, tenang. Jangan ambil jalan pintas. Seberat apapun masalah, jangan ambil jalan pintas. Tuhan yang akan bertindak. Mungkin udah gak tahan, aku udah mau putus asa. Tenang, selama masih ada Tuhan, selama itu juga selalu ada kemenangan. Ada jalan keluar. Next slide. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus keluar atau turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Soalnya kalau kita fokus kepada Yesus, kita akan dimampukan untuk menghadapi badai. Kalau kita fokus kepada Yesus, kita akan mampu menghadapi pencobaan. Masalah, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Mau rumah tangga, kesehatan, ekonomi, atau apa saja. Percaya firman Tuhan, jangan percaya saya. Percaya firman Tuhan. Karena pendeta bisa salah. Pendeta bisa mengajarkan apa yang tidak benar. Tapi kalau kita baca sendiri dan kita lihat sendiri dan Roh Kudus memberikan penerangan, iluminasi, pewahyuan, itu iman kita kuat. Karena iman kita bukan dari kata pendeta, tapi kata firman. Kata Roh Allah dalam batin ini. Itu kuat Bapak Ibu. Ya. Maka Petrus bisa berjalan di atas air. Nah pertanyaan kita, Petrus gak berjalan di atas air karena tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air. Tapi Petrus berjalan di atas firman-Nya. Karena Yesus berkata apa? Turunlah, datanglah. Yesus berkata apa? Datanglah. Jadi fokus kepada Yesus sebenarnya fokus kepada firman-Nya. Perlu digarisbawahi. Fokus kepada Yesus bukan terus memandang gambar Yesus 24 jam. Apa benar gambar Yesus seperti ini? Belum tentu. Karena itu bagaimana fokus kepada Yesus? Ya fokus kepada firman-Nya. Apa yang Tuhan perintahkan lakukan, just do it, simple. Kalau engkau disakiti dan firman Tuhan ampuni saudaramu, kok bisa tanya, kok enak Tuhan? Dia udah kurang ajar nih. Firman Tuhan ampuni dia. Just release forgiveness. Simple. Sama seperti anak kalau kita diperintahkan orang tuanya, siap mah. Siapa? Kalau kita mau fokus kepada Yesus, ya dengarkan apa yang dikatakan. Jadi ketika Yesus ngomong turunlah, datanglah, kata Yesus datanglah, maka Petrus turun, datang kepada Yesus. Jadi ketika kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, kita fokus kepada firman-Nya, kita taat. Mujizat itu terjadi Bapak Ibu. Nah mengapa ada banyak mujizat gak terjadi dalam kehidupan kita? Kita sudah berseru, kita sudah berdoa. Saya kasih tahu, karena kita gak taat.
Berapa banyak kita berseru, berapa banyak kita berdoa, selama kita nggak taat kepada firman-Nya. Kan Petrus itu minta peneguhan. Benar nggak kamu Yesus? Betul kan? Nah, iya aku ini. Petrus tuh bagus, tanya dulu walaupun dia ragu kan. Tanya, benar kau Yesus? Benar. Kalau benar kau Yesus, suruh aku turun. Itu suatu permintaan yang memang luar biasa itu. Ya kan? Lebih daripada tedukan gelombang ini enggak. Suruh aku turun. Tuhan Yesus datanglah. Nah di atas kata datanglah inilah Petrus turun dari perahu. Dan dikatakan dia berjalan ke arah Yesus. Mendapatkan Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin kita sudah bergumul kok Tuhan tidak jawab. Kita sudah berdoa, ya doa kita harus sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Tidak selalu keinginan kita dijawab atau dipenuhi. Sama seperti keinginan anak kita. Kita tahu yang terbaik buat anak kita. Ya. Tetapi kalau kita sudah meminta sesuai dengan kehendak-Nya, tapi nggak ada jawaban, mungkin kita nggak taat. Tuhan dua kanan, kita tambah ke kiri. Kamu setia sama istrimu, mulai masa muda. Kita mulai main mata dengan istri orang lain. Gimana Tuhan mau berkati? Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Karena firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan kau jadi hamba uang. Tapi apa yang diperintahkan itu yang kita lakukan. Apa? Yang dilarang, yang suruh kita hindari, justru malah itu yang dilakukan. Nah, Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Itu pinnya, passwordnya gak nyambung Bapak Ibu. Mari kita belajar lagi. Apa yang diperintahkan lakukan aja. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan nambahin, jangan ngurangin. Oke? Kalau saudaramu bersalah berapa kali? 70 kali 7 kali ampuni dia. Udah gak usah tanya, kok enak dia? Pengampunan itu enak di saya. Enak dia ngampuni dulu. Baru yang diampuni. Kalau kita gak ngampuni, contohnya. Saudara enak gak ngampuni orang? Padahal orang itu tinggal bersama dengan saudara. Gak ngomong. Gak ngomong 1 jam. Gak apa-apa Bapak Ibu. Gak mau ngomong 1 hari, gak apa-apa. Lah kalau berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, gak ngomong 1 rumah, ketemu, gak nyapa, gak ngomong. Lihat tambah nek, tambah muak. Saya mau tanya, Anda happy? Kita happy? Enggak happy. Lihat mendidih di hati, mendidih di hati. Lihat modelnya. Makanya sebetulnya pengampunan itu Tuhan berikan untuk kesejahteraan kita. Supaya damai sejahtera kita enggak hilang. Kalau kita damai sejahtera, ini sirkulasi darah berjalan dengan baik dan lancar. Enggak ada penyakit, enggak ada gangguan. Tapi karena kita ngempet nih orang satu ini bangsat, maaf ya, bajingan. Kok enggak mati-mati? Energi negatif itu yang pertama merusak diri kita. Merusak diri kita. Dan tentunya merusak orang lain. Suasana jadi gak enak semua kan. Suasana jadi gak enak. Udahlah, saya pernah ngalami, kita semua pernah ngalami. Kalau kita sedang dalam konflik dan konflik itu dibiarkan berlarut-larut, gak enak suasana. Kenapa? Karena kita gak fokus. Fokus masalah suamiku, masalah istriku, masalah mertuaku terlalu besar. Gak ada masalah yang terlalu besar dibandingkan Yesus. Tapi kalau kita kepada Yesus, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Pasti selalu Tuhan kasihkan. Firmanku sudah ada padamu, lakukan aja. Alkitab sudah ditinggalkan kepada kita kok. Next slide Bapak Ibu. Nah tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku.
Itu Petrus sudah berjalan di atas air. Harusnya dia bisa menari kan. Wih asik Yesus. Tapi karena dia beralih fokus, ketika dia melihat angin yang dahsyat itu. Dia lepas, karena kita nggak bisa fokus dengan dua objek. Mesti fokus. Namanya fokus itu mesti di satu, nggak bisa 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya keinginan dalam hidup ini, itu membuat kita nggak bisa fokus kepada Yesus. Itu yang membuat ini nggak bisa, ini. Wah, orang makanya, waduh saling berebut, saling mendahului, saling menjegal. Kenapa? Terlalu banyak keinginan. Ya. Sikut-sikutan, teman berdiri sikut. Karena terlalu banyak keinginan, nggak fokus. Nah, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Dan dikatakan di situ, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jadi ketika kita kurang percaya, maka kebimbangan, keraguan otomatis masuk. Dan ketika kita bimbang, kita lepas fokus kita daripada Allah. Karena itu untuk supaya kita percaya sungguh, tidak bimbang, tidak ragu, enggak ada cara lain. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Jadi enggak perlu ngerepoti Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Harusnya loh. Kalau waktu itu seandainya Petrus itu tetap fokus. Dan dia berlutut di situ. Luar biasa, engkau memang Tuhan. Wih, ajaib. Tapi karena Alkitab ini enggak pernah bohong Bapak Ibu. Ketika dirasanya, dilihatnya dalam terjemahan yang sebenarnya. Tiupan angin yang keras, maka dia lepas fokusnya. Dia mulai tenggelam. Untung Bapak Ibu, ini orang Jawa itu selalu untung. Dia masih sempat berseru, Tuhan tolong saya, tolonglah aku. Dan Yesus walaupun tahu muridnya ini kurang percaya, dia tetap tolong. Dahsyat. Tuhan tahu kok kita. Mungkin iman saudara enggak kuat. Aku imanku enggak seperti Pak Wim misalnya gitu. Pak Wim kan sudah pendeta. Tuhan enggak lihat itu. Bahkan kalau kita merasa iman kita kuat, di situ titik lemah kita. Tapi Petrus ini, dia memang kurang percaya. Tapi Tuhan tolong. Supaya dia belajar di next time, di lain waktu, dia gak ragu lagi terhadap Yesus. Ngapain kamu nyembah Yesus? Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia, Yesus itu nabi. Kita goyah, iya. Tapi kalau kita fokus kepada Yesus, kenal Yesus, gak bisa dibandingkan dengan nyawa kita Bapak Ibu. Katakanlah kita punya 1000 nyawa, gak bisa sebanding dengan pengenalan kita kepada Yesus. Next slide. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hidup yang berfokus kepada Kristus? Maka kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Dulu namanya siapa Bapak Ibu? Saulus. Ya, dulu Saulus. Dia anggap Yesus ini penyesat, bidat. Karena itu harus dikejar. Semua pengikut jalan Tuhan waktu itu bukan orang Kristen. Semua pengikut Yesus harus ditangkap, harus dianiaya, harus dimasukkan penjara, harus dibunuh. Karena dia anggap ya bagi Saulus, bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, agama Yahudi, ini bidat. Yesus ini sesat, penyesat. Karena dia menganggap dirinya seperti Allah. Ya. Jadi dikejar gitu loh. Kenapa pertanyaannya? Karena Saulus tidak mengenal kebenaran. Dia memang orang Ibrani, suku Benyamin asli, orang Farisi dia katakan. Tapi dia nggak kenal kebenaran. Dia tahu Taurat, dia belajar firman Tuhan, tapi nggak dibukakan siapa Yesus itu. Dia buta. Dia nggak mengenal. Gitu. Dia nggak mengenal.
Nah saya nggak tahu ada banyak orang Kristen juga gitu. Karena udah lahir dari Kristen, dari keluarga Kristen, dia mulai anak-anak sudah sekolah minggu. Jadi itu menjadi agamawi. Tanpa punya relasi, hubungan yang tanpa punya pengenalan. Nah ini yang dialami oleh Saulus. Saulus itu menganggap gini loh, hidup ini harus sukses. Nah dia mengejar hidup yang sukses, hidup yang secara lahiriah. Hidup yang diberkati melalui jalur agama. Dia kalau bisa jadi ahli Taurat, dia bisa jadi orang Farisi, itu satu kebanggaan. Itu satu prestasi kesuksesan dalam hidup kita ini. Jadi mereka itu mengejar segala sesuatu yang lahiriah Bapak Ibu. Nah mengabaikan ketika Yesus mulai mengajarkan kebenaran, ditolak itu. Karena Saulus ini udah sukses. Dia udah sukses, dia udah dihormati, dia punya kuasa. Bahkan Stefanus itu dieksekusi mati atas izin daripada Saulus. Di dalam Kisah Para Rasul kita bisa baca. Jadi dia punya kekayaan, dia punya pengaruh, dia punya kuasa, dia dihormati orang, dihormati umat. Mau cari apa lagi kalau hidup seperti itu? Sukses kan itu. Dilayani, dihormati, uang mengalir terus. Udah mau cari apa lagi? Udah sukses nih Saulus. Tapi kita mau belajar. Tapi masalahnya dia tidak mengenal Yesus. Dan Yesus pernah berkata, buat apa seseorang memiliki seluruh harta dunia ini, tapi kehilangan nyawanya. Buat apa kita sukses di dunia, tapi selesai dia di tempat kubur. Selesai. Selesai di dalam kekekalan. Buat apa? Tapi itu yang dilakukan oleh Saulus. Maka yang pertama Bapak Ibu dengan cepat catat baik-baik. Bagaimana kita bisa fokus sih mengenal Yesus lebih dalam lagi. Tadi lagu yang pertama bagus. Yesus kebanggaanku, harta kebanggaanku. Satu-satunya, gak ada harta lain dalam hidup kita. Sekalipun kita punya banyak perusahaan, punya banyak properti, punya banyak emas dan perak, jangan pernah katakan itu hartaku. Harta kita cuma satu yang abadi, Yesus Kristus. Karena semua akan kita tinggalkan, tidak kita bisa bawa. Mengenal dia ini yang terutama. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Lebih mulia dari semuanya itu apa? Yaitu dari pengetahuan dia tentang Taurat. Dari kedudukan dia sebagai orang Farisi. Bagaimana dia memimpin keagamaan. Kehormatan dia. Dianggap rugi. Bayangkan ini. Karena pengenalan akan Yesus. Jadi dia dibukakan gitu loh. Matanya itu. Ketika dia mengejar para pengikut Yesus sampai di Damsyik. Pada siang tengah hari ada sinar yang lebih terang memancar. Dan Saulus tersungkur karena sinar itu. Lalu ada suara. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiayaku? Lalu Saulus menjawab, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Maka sejak itulah matanya yang buta secara jasmani. Tapi mata imannya, mata rohaninya celik. Wow, Yesus ini Tuhan. Dia Allah. Berbalik 180 derajat Bapak Ibu. Dulu kebanggaan dia sebagai orang Farisi. Nol. Anggap rugi itu. Belajar mulai kecil percuma. Karena mengenal yang benar. Maka sejak itu hidup Saulus fokusnya kepada Yesus. Udah enggak kepada yang lain. Fokusnya hanya kepada Yesus. Bagaimana dia memberitakan Injil. Bagaimana dia memuridkan. Bagaimana dia melayani.
seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Kristus. Kenapa? Karena dia mengenal, bukan dari kata orang saja. Dia berhadapan, sungguh engkau Yesus. Mengapa banyak orang Kristen gak bertobat? Yang mabuk tetap mabuk. Yang judi tetap judi. Yang zina tetap zina. Minggu ke gereja. Sama seperti Saulus. Matanya tertutup. Dia belum kenal siapa Yesus. Tapi kalau kita kenal Yesus, tersungkur kita. Aduh Tuhan, Engkau luar biasa. Udah gak ada lagi yang kita ingini. Selain Yesus. Tapi kalau orang gak dibukakan ya, dunia ini lebih menarik. Gereja gitu-gitu aja. Dia gak ada kerinduan, kehausan untuk renungkan firman, untuk baca firman, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Gak ada. Ya kalau ada waktu ke gereja, gak ada ya kita jalan-jalan. Kalau ada tawaran yang menarik minggu ya, ikut tawaran yang lebih menarik daripada duduk diam di gereja dengar orang khotbah, cuap-cuap, jual busa katanya. Haleluya. Tapi kalau orang sudah minggu tidak akan pernah dilewatkan. Pertama aku harus ibadah, setelah itu terserah mau ke kafe, ngobrol sama teman, ngobrol firman, gak apa-apa, gak dilarang kok. Tapi yang utama adalah Tuhan. Setelah ibadah yuk aku mau ketemu, aku mau ke sini, aku mau menikmati pemandangan di Pulau Bali. Gak apa-apa. Emangnya Tuhan larang? Minggu harus diam di rumahku. Aduh, kayak disetrap ya. Apa disetrap? Dihukum gitu. Ikut Tuhan itu enjoy kok. Karena Tuhan bukan hanya di gereja. Ketika kita pulang dia ada di sini. Firman-Nya itu menuntun kita. Kita bisa ngobrol sama Tuhan sementara kita naik motor, naik mobil. Tuhan terima kasih Tuhan. Kekristenan ini bukan agamawi. Dia hidup di mana-mana. Bahkan saya katakan minggu lalu di gereja di tempat kami. Sekalipun kamu ke gereja, kamu gak ketemu Tuhan. Karena hatimu gak rindu. Tapi mungkin kamu di tempat kos, di bilikmu sendiri. Tapi hatimu rindu. Di situ Tuhan lawat kok. Apalagi terus bersama-sama dengan di sini kita rindu. Wih dahsyat. Oke yang kedua, berikutnya slide berikutnya. Ya, mengenal Tuhan Yesus lebih dalam dan intim. Ini perlu. Jam-jam doa kita, waktu kita ya. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi dulu Saulus ini melakukan semuanya itu dengan keinginannya dia sendiri. Caranya dia sendiri. Dengan kekuatan dia sendiri. Dia lakukan Taurat itu dengan kekuatannya sendiri. Tapi setelah dia mengenal Yesus, ternyata Tuhan anugerahkan itu kasih karunia. Kebenaran itu diberikan. Jadi dia enjoy. Agama bukan lagi menjadi tekanan. Pelayanan bukan lagi menjadi beban. Tapi satu sukacita bisa melayani Tuhan. Jadi ada satu perspektif yang dulu dari agama itu harus ketat. Gak boleh sabat itu sampai mau mencet lift aja gak berani. Terjadi banyak kemunafikan. Banyak beban-beban ditaruh. Selasi ada jintan manis dikasih. Tapi keadilan diabaikan. Jadi Taurat itu jadi hukum yang mematikan. Tapi setelah kenal Yesus, semua kasih karunia. Kebenaran itu diberikan oleh Tuhan. Jadi kita menyembah itu dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Ini yang membuat apa? Paulus itu sukacita. Wow, aku nemukan emas ini. Yang kedua Bapak Ibu, next slide. Melupakan segala sesuatu yang telah di belakang kita. Ada banyak orang masih hidup dari masa lalu. Dulunya aku sukses, dulu aku ini gini, dulu aku ini. Tapi yang dimaksud oleh firman Tuhan bukan hanya itu Bapak Ibu. Melupakan apa yang di belakangku itu. Keinginan kita yang salah yang sampai hari ini kita kejar itu loh. Wah aku nanti kalau jadi pendeta besar punya mobil Alphard. Wow
Lalu ada jemaat bukain pintu. Wah. Lalu nanti satunya, Pak tasnya saya bawa Pak. Wah. Lupakan itu. Lupakan itu. Hidup nyaman. Ya kan? Paling enggak punya rumah 4 lantai. Karena maksimal 4 lantai. Tapi di bawah 10 lantai. Waduh, ada kolam renang, ada kolam ikan, ada kolam susu. Di mana-mana populer. Wah, dihormati. Lupakan itu. Keinginan untuk lahiriah kita diberkati. Lupakan itu. Wong Alkitab itu gini loh, perhiasanmu itu jangan yang lahiriah, tapi batiniah. Itu surat Petrus nulis. Jangan bangga dengan yang lahiriah. Wih ganteng yo. Ya nek tuwek keriput. Ini saya udah keriput semua nih. Udah mulai lupa. Lupa tadi taruh di mana HP ya. Lah mau bangga apa lahiriah ini? Banggalah karena batiniamu. Kau bisa mengenal Tuhan, menikmati damai sejahtera. Bisa sabar. Enggak terlalu ambisius, jadi berkat buat suami, buat istri, buat anak-anak, buat cucu. Saya kan punya cucu. Aduh, dulu waktu punya anak enggak ada waktu untuk anak. Kerja terus. Tapi sekarang punya cucu lebih banyak sama cucu. Papanya yang kerja. Makanya cucunya kalau ketemu saya lebih milih saya daripada milih papanya. Ya. Nah Bapak Ibu, lahiriah bukan berarti diabaikan, no. Tapi banyak orang lebih memperhatikan lahiriah, lupa yang batiniah. Nah ini salah fokus, gagal paham. Lahiriah tetap kok mandi 2 kali saya. Keramas seminggu 2 kali minimal, kadang-kadang dulu tiap hari waktu pandemi. Ya kan? Perlu dirawat, olahraga perlu. Tapi jangan lupakan yang batiniah. Jangan lagu, wah itu Pak Pendeta nggak perlu yang lahiriah. Langsung ibadah pakai daster. Wah. Sorry Pak, belum. Yang penting kan batinnya. Oh enggak ada gini loh. Kalau dalamnya bersih, luarnya pasti bersih. Tapi kalau luarnya bersih, dalamnya bisa busuk. Tuhan kan ngomong, kamu ini seperti kuburan di labur putih. Luarnya bagus, dalamnya busuk, penuh tulang belulang. Nah Tuhan gak mau itu. Dalamnya diperbaiki, luarnya pasti ikut baik. Tapi gak terlalu sampai cincinnya 1, 2, 3. Jempol ada cincin, telunjuk jari tengah. Bermerek. Enggak harus. Itu enggak benar. Itu belum kenal siapa Yesus. Ada lagu lama gini. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Pandang pada wajah mulianya. Maka dunia ini akan menjadi hambar. Dunia ini enggak menarik lagi. Dibandingkan keindahan pada Yesus. Itu lagu lama. Ratusan tahun yang lalu. 100 tahun lebih tepat. Turn your eyes upon Jesus. Pandanglah pada Yesus. Di Google. Saya suka nyanyi lagu itu. Supaya aku pandang Yesus. Ada lagu juga di lagu lama kita. Pandang terus padanya. Jangan menoleh jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Pandang saja Yesus. Pendeta kok gitu? Ya kenapa itu? Kalau kita mandang salah orang lain, gak bertumbuh iman kita. Kita akan mudah kecewa. Pandang terus sama Tuhan. Tuhan gak mungkin mengecewakan karena dia sudah berbuat yang terbaik buat kita. Yang terakhir. Lupakan ya segala sesuatu. Termasuk keinginan kita, masa lalu kita. Aduh, udah gak usah ingat-ingat. Fokus kalau. Next slide. Mengarahkan diri
kepada Tuhan Yesus dan mengejar panggilan surgawi. Filipi 3:14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, akhir hidup kita ini ada bersama dengan Tuhan dalam surga. Kalau misalnya saya membangun misalnya saya diberikan kekayaan, ya ini cuma ilustrasi. Membangun sebuah kekayaan, saya punya kekayaan yang luar biasa, sedang membangun properti yang indah di sebuah negara. Saya bangun, saya kasih kolam renang, kasih rumah yang baik. Lalu saya ingat anak-anak saya, cucu keluarga saya yang di Indonesia, masih kos. Ya, mereka pakaiannya masih compang-camping. Itu kerinduan hati saya. Saya akan bawa mereka di sini. Menikmati segala fasilitas. Itu hati Tuhan buat kita. Kita memang banyak masalah, persoalan. Kadang-kala kita cuma ada makanan. Gak berlimpah secukupnya. Pakaian secukupnya kadang-kala. Ada di situasi yang sulit. Tuhan tahu semua. Tetaplah setia. Tapi nanti akhir hidup kita ada di dalam kelimpahan. Panggilan surgawi. Panggilan surgawi Allah dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa bersama dengan Dia. Menyatu dengan Tuhan. Di dalam kemuliaannya. Gak ada lagi ratap tangis, sakit penyakit, kematian. Karena itu kita mesti setia sampai akhir. Finishing well. Kalau orang fokus kepada Yesus, pasti fokus kepada masa depan. Kenapa anak kecil itu bisa sampai mencapai misalnya dokter bedah? Dia tahu, cita-citanya dia harus jadi dokter bedah. Karena itu dia ikutin mulai TK, SD, SMP, kuliah. Itu berat. Tapi karena aku jadi dokter. Dia lewati semua itu. Demikian kita ada di dalam dunia ini. Ada banyak tawaran yang membuat kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan. Yuk jangan hilang fokus kita. Fokus kita akan berjalan bersama dengan Kristus. Enggak lama lagi tuh. Hidup di dunia ini 70-80 tahun. Enggak lama. Saya berdoa sama Tuhan gini, kalau aku masih kuat, aku bisa mengajar, aku mau tetap hidup. Tapi kalau sudah enggak, aku mau pulang saja. Pulangkan saja aku pada Bapakku. Tapi kalau kita masih hidup, yuk setia, yuk melayani. Jangan gampang menyerah, jangan putus asa. Karena setiap masalah persoalan Tuhan izinkan terjadi semuanya untuk kebaikan kita. Supaya pengenalan kita lebih bertumbuh, iman kita semakin tangguh. Iman kita nggak bisa dibangun di atas kenyamanan, kenikmatan. Enggak bisa. Tapi di atas masalah, tantangan. Ketika engkau dikata-katain, kau sudah setia tapi dikatain yang gak benar. Itu makanan vitamin untuk iman kita. Amin. Biarlah firman Tuhan yang boleh memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita berdoa. Masing-masing berdoa. Tuhan mengenal siapa saudara. Sekalipun hidup saudara dan saya belum benar-benar sekali. Tuhan tidak pernah mereject kita. Darahnya udah dicurahkan. Anugerahnya udah dilimpahkan. Dan Tuhan mau hidup kita terus diubah. Sampai kita menjadi seperti gambaran daripada Yesus ketika dia hidup. Yesus banyak difitnah, banyak digosipkan, banyak ditolak. Sejak dalam kandungan, Yesus sudah ditolak. Ketika dia umur sekitar 2 tahun, dia harus lari ke Mesir karena mau dibunuh. Sejak kecil. Tapi Yesus tidak pernah kecewa. Dia jalani karena dia tahu misinya adalah menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Tapi bersama dengan Yesus, saudara akan menang. Bahkan lebih daripada pemenang.
Pandang terus pada Yesus. Terutama ketika masa-masa yang sulit, Dia akan melimpahkan kekuatannya. Dia selalu ada buat kita. Suami, istri, orang tua, kekasih, siapapun, sahabat, tidak selalu ada bersama dengan kita. Tapi Tuhan 24 jam, 365 hari seumur hidup kita, tak sedetik pun Dia ninggalkan kita. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Dia mengerti saudara. Dan yang jauh lebih penting, bukan hanya Dia mengerti, Dia mengasihi saudara. Dia ingin hidup saudara kuat, tangguh, berkemenangan, berkelimpahan. Itu yang Dia berikan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan firman-Mu. Jadikan rema. Buat kami mengenal Engkau lebih dalam dan lebih intim. Kami mau tinggalkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Keinginan kami hanya mengenal Engkau lebih dalam, hidup dalam kehendak-Mu. Dan kami mau fokus terus kepada Tuhan Yesus yang memanggil kami untuk dalam kehidupan, dalam kemuliaan. Tanam benih firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Biarlah benih yang hidup ini akan berakar, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, lawat kami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh umat-Mu, jemaat yang Kau kasih di tempat ini. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala, staf pastoral, pelayan Tuhan, sidang jemaat, bahkan seluruh keluarga besar kami, karyawan semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita katakan, amin. Terima kasih, silakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Wimko. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak melayani. Ibadah WBK Wanita Bagi Kristus hari Rabu tanggal 15 Maret pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Marlisha Wiratno. Mari bergabung bersama saudara si Iman dalam Surga di Keluargaku setiap hari Jumat pukul 7 malam yang akan diadakan melalui Zoom. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah Raya Minggu 19 Maret pukul 10 pagi akan dilayani oleh Evangelis Maria Elisa. Ibadah Awesome Kids dimulai pukul 10 pagi. Ya pada Sabtu di gedung gereja. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan. Karena ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman-Mu yang telah Kau sampaikan Tuhan, yang mengingatkan kami, yang menegur kami agar kami bisa mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, tetapi mengenal secara pribadi Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Dan Kau mau juga kami melupakan apa yang ada di belakang Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak pernah tertarik dengan masa lalu kami. Tapi Engkau lebih tertarik dengan apa yang akan kami kerjakan bersama Engkau ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh terus berlomba Tuhan. Agar surga menjadi milik kami. Dan kami akan tinggal bersama Engkau untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan firman-Mu ini Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Bukan hanya sebagai pendengar saja. Hambanya yang telah Kau utus Bapak Pendeta Wimko Tuhan bersama Ibu. Tuhan berkati, Tuhan lindungi anak cucu mantunya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Terus pelayanannya Tuhan, terus Tuhan tambahkan. Sehingga banyak orang yang dapat dibenangkan
untuk datang dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga untuk jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Segala yang baik turun atas hidup mereka. 1 minggu ke depan Tuhan melindungi mereka, menyertai mereka. Apapun yang tidak baik Tuhan singkirkan dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kendala mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhanlah harapan mereka Tuhan. Biarkan mereka terus boleh hanya meletakkan pengharapan hanya kepada Engkau Tuhan, bukan kepada dunia ini yang tidak menjanjikan apa-apa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah Tuhan, tapi Roh-Mu tetap bersama dengan kami. Sehingga anak-anak Tuhan boleh kembali minggu depan ke tempat ini dengan penuh sukacita, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kita pergi, hidup kita akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menjadi perisai kita. Dialah yang akan melindungi kita. Dia akan menyertai engkau, menjauhkan dari segala mara bahaya apapun juga. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik, tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.